Makam Ki Gede Penatas Angin berada di Dusun Kopeng, Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan ada beberapa kutub penyebar agama Islam. Selain Ki Gede Penatas Angin, ada juga Syekh Agung Rogoselo di Desa Rogoselo, Mbah Wali Tanduran di Paninggaran, Mbah Wali Ambariah di Desa Bukur Bojong, dan Sayyid Abu Bakar di Kayu Geritan, Karanganyar. Silsilah sejarah. Ki Gede Penatas Angin adalah ulama penyebar agama Islam yang suatu ketika harus berhadapan dengan Baron Sekeber yang berusaha menghalanginya. Mereka terlibat pertempuran sengit, namun Baron Sekeber bisa dikalahkan dan kemudian menjadi batu makam Kiai Ernatas Angin yang bernama asli Daeng Mangemba Nati Soang dan dikenal pula sebagai Pangeran Penatas Angin atau Sunan Ngatas Angin. Ayahnya adalah Raja Goa ke-9 bernama Karaeng Tumapak Risi Kalona yang memerintah pada tahun 1491 sampai tahun 1527. Mungkin keduanya merujuk pada orang yang sama. Konon Baron Sekeber dalam versi Pekalongan dan juga Pati adalah orang Belanda yang memiliki kesaktian tinggi. Sebutan Baron adalah gelar kebangsawanan orang Jerman. Dan menurut Dr. H.J. de Graaf, gelar itu baru dikenal oleh orang Jawa setelah ada Gubernur Jenderal VOC Gustav Willem Baron van Imhoff menjabat tanggal 23 Juli tahun 1736 sampai 12 Maret tahun 1740. Jika demikian, maka nama Baron belum lagi dikenal pada masa Ki Gede Penatas Angin itu. Ada kemungkinan tokoh Baron Sekeber dalam kisah legenda itu merujuk pada seorang pendeta kepercayaan lama yang mencoba menahan penyebaran Islam di kala itu. Dugaan ini berdasar pada kenyataan bahwa batu arca Baron Sekeber di duku ini adalah arca Dwarapala. Cerita legenda. Ada dua versi cerita kisah pertempuran Ki Gede Penatas Angin dan Baron Sekeber. Pertama, kita kenali dulu siapa Baron Sekeber ini. Bahwa Baron Sekeber merupakan keturunan bangsawan dari Belanda, Spanyol. Kakak sulungnya yang bernama Baron Sukmul adalah Raja Negeri Belanda di kota Amsterdam. Yang kedua bernama Baron Sekeder yang membawahi Inggris dan kerajaannya di Spanyol. Saudara ketiga adalah Baron Setember yang menjadi patih dari Baron Sekeder. Dan yang bungsu adalah Baron Sekeber. Petaka Baron Sekeber ini terjadi tatkala ia ingin menculik permaisuri dari penembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Baron sempat menantang sang Raja Mataram untuk bertanding ilmu kanuragan. Hasilnya mereka seimbang, tidak ada yang kalah maupun menang sehingga dilakukan genjatan senjata. Sewaktu genjatan inilah yang dimanfaatkan Baron Sekeber untuk menculik permaisuri Raja Mataram di kamarnya. Namun sialnya aksi tersebut diketahui oleh Panembahan Senopati sang Raja Mataram. Kemudian ia segera kabur dengan terbang ke langit seperti burung. Karena sang raja tidak bisa terbang, kemudian ia meminta bantuan kepada Ki Penatas Angin, karena beliau memiliki ilmu terbang secepat angin. Baron Sekeber pun dikejar oleh Ki Penatas Angin yang sakti mandra guna. Ketika Baron Sekeber tersebut terbang melarikan diri ke Cirebon dan ketika hendak mendarat ternyata Ki Penatas Angin sudah di bawah menunggunya. Baron Sekeber pun tidak jadi mendarat karena takut ditangkap. Kemudian ia kembali terbang lagi dan ketika sampai di atas daerah Rogoselo ternyata Baron Sekeber tidak sengaja terbang di atas makam Kiai Agung Rogoselo. Ketika mau mendarat ternyata Ki Penatas Angin sudah di bawah menunggu si Belanda mendarat. Si Belanda pun tidak jadi mendarat karena takut. Ketika balik lagi ke daerah Rogoselo ternyata si Belanda itu terbang di atas makam Kiai Agung Rogoselo. Konon apa saja yang terbang di atas makam Kiai akan jatuh, entah itu burung atau apapun. Seketika si Belanda langsung jatuh di tanah dengan kondisi setengah badan nempel di tanah. Ki Penatas Angin menghampirinya langsung memukul kepalanya dan jadilah batu yang diberi nama Baron Sekeber. Belum ada kepastian mengenai kebenaran cerita tersebut karena belum ada kajian ilmiahnya. Tetapi hal ini sudah cukup untuk kita belajar sejarah dan mengenal cerita legenda dari arca Baron Sekeber yang ada di Rogoselo. Dengan begini, maka kita akan lebih menghormati dan mencintai Pekalongan beserta kekayaan sejarahnya.